Lagi-lagi muka ini dan lagi-lagi kontroversi. Iya, Neon, streamer yang sangat difavoritkan banyak bocil-bocil di Amerika yang baru aja keluar penjara akhirnya mendapatkan ban dari Kick lagi. Dan karena apa kira-kira? Karena ngebut-ngebutan di jalan. Kok bisa begitu? Ya gitu. Neon adalah Boruto yang dibesarkan langsung oleh Usopp. Bukannya hari-harinya dihabiskan dengan melatih ninjutsu, dia malah menghabiskan hari-harinya dengan melatih kebodohan. Cerita singkat, Neon ini dari kecil emang udah terobsesi banget untuk menjadi seorang konten kreator. Dia berawal dari bocil Fortnite. Hey, Grandma, yo, hold on, get the Gucci glasses. I bet, yo, she did something for my Gucci glasses, kid. I will snatch the Gucci, check, man, I can't even talk, bro. I will snatch the Gucci glasses from your grandma's head and throw them on the ground. Lalu dilanjutkan menjadi internet trolls. Dan tentu saja sebagaimana bocil terkenal lainnya, banyak dari mereka itu menggunakan formula paling klasik dan paling efisien di negara yang majoritinya itu nggak peduli sama apa yang lo lakukan, yang penting lo itu bikin heboh. Iya, Neon terkenal dengan kontroversi-kontroversi dan pertikaian yang ia buat sendiri. Baru-baru ini gue juga udah bikin video tentang dia, yang dimana dia itu ditangkap polisi pada saat dia berada di Dubai karena dia bikin streaming di tempat ilegal padahal disuruh stop, dan dia juga pura-pura ngaku-ngaku gitu sebagai organisasi kemanusiaan untuk charity. Put the camera down. Oh, okay. Oh, it's off. All cameras are off. Dan baru-baru ini dia keluar dan katanya sih dia mau tobat. Katanya dia menemukan banyak hikmah gitu dari perjalanan hidupnya gitu. Bagaimana dia di penjara beberapa hari dan dia kayak merasa, wah kayaknya gue harus berubah nih. Dan tentu saja cerita ini pasti mengandung plot twist yang lebih plot twist daripada Attack on Titan. Plot twistnya adalah dia nggak berubah. Dia semakin menjadi-jadi dan semakin mencari cara gimana caranya untuk menjadi topik perbincangan. Hal yang baru-baru ini dia lakuin adalah balap-balapan dan akhirnya nabrak orang. Oke, konteks, dia ini sebenarnya nggak bawa mobilnya, tapi yang bawa adalah konten kreator yang suka balapan juga. Namanya Squeeze Bands, dan mereka ini lagi bawain Lamborghini kalau nggak salah, terus ngebut-ngebutan gitu di Amerika. Dan iya, itu di live streamingin sama Neon. What the fuck? Tapi akhirnya sesuatu yang buruk terjadi. Oh my god! Iya, Neon dan si Squeeze ini nabrak mobil dan mereka kabur. Apakah ada korbannya, no? Kurang tahu, yang pasti ada kejadian tabrakan. Apakah ini stage? Gua ragu kalau ini stage karena mengontrol jalanan yang sebanyak itu dengan mobil sebanyak itu nggak murah dan nggak mudah. Tapi pun kalau misalnya itu mereka ternyata pura-pura dan bohong-bohongan juga udah nggak kaget gitu. Tapi lebih kaget kepada para polisi yang belum nangkep mereka gitu, yang jelas-jelas mengkontenkan dan mendokumentasikan kejadian kriminal ini. Amerika. Nggak tahu men, Amerika men, benar-benar nggak ngerti gue. Memang kalau dilihat-lihat sih yang ngendarain memang bukan Neon, tapi ya tetap aja lu dalam mobil itu dan lu kabur gitu. Dan Neon pun akhirnya bikin sedikit klarifikasi yang intinya dia pengen bilang kalau udah janjian kok sama yang ngendarain gitu, nggak bakal ngebut-ngebut gitu. Terus kayak, ya kan gue nggak bisa ngendarain jadi gue nggak punya kontrol gitu. Kalau ngebut gue keluar tiba-tiba juga celaka. I was there to do a Q&A, sit in his car. We agreed and handshaked only 10 over the speed limit, and this just went crazy and I can't do. I'm sitting in the car. What am I supposed to do, bro? Dan alhasil, Neon yang sekarang berada di Kick akhirnya mendapatkan ban keduanya setelah kemarin dia ngata-ngatain bocil dan ngedoxing bocil. Sekarang dia di ban lagi gara-gara dia balap-balapan. Tapi Kick tetaplah Kick. Ini yang membuat gua jengah gitu. Neon jelas-jelas melakukan ini semua demi konten di platform Kick. Dan Kick memberikan hukuman yang paling tidak jelas terhadap pelaku hal-hal yang berbahaya ini. Ban 24 jam. Lu nggak bisa live stream selama 1 hari. Bruh. 1 hari nggak live stream itu kayak ya udah, lu gak bakal kenapa-napa, revenue lu gak bakal anjlok atau gimana, penonton lu gak bakal tiba-tiba hilang nguap terus tiba-tiba jadi ganti suka Taylor Swift atau gimana. Enggak, ban 1 hari alias 24 jam adalah ban yang kayak peringatan gitu untuk awal-awal. Oke lah kalau misalnya itu adalah pelanggaran pertama dia, tapi ini berapa kali dia melanggar, dan kalau lu lihat historinya dia gitu, ini bukan hal yang asing bagi dia untuk melakukan kontroversi yang kayak gini. Dan gua nggak tahu apa yang dipikirkan Kick gitu. Kalau misalnya Kick terus-terusan kayak begini, advertiser atau pengiklan itu akan semakin ragu untuk masuk ke lu punya platform, karena platform lu nggak tegas nindak konten-konten yang pada saat nonton dia keluar iklannya gitu. Bayangin deh pengiklan gitu kan, Neon ngebut tabrakan gitu, terus iklannya gitu, lapar, ayo makan coklat ini gitu kan. Orang kayak, lala bang, dia habis tabrakan, iklannya iklan makan coklat gitu.
Apaan? Neon lagi ngamuk-ngamuk sama polisi di Dubai, terus tiba-tiba Raid Shadow Legend. Atau tiba-tiba Neon dipukulin lagi gitu, terus tiba-tiba iklannya level 1 crook gitu kan. Naik level jadilah game itu. Tapi itu game kayaknya juga nggak peduli sih isi kontennya apa. Itu game juga nggak tahu game apaan. Tapi menurut gue ini kocak aja. Kick mereward, bukan hanya ngehukum, nge-reward konten kreator yang kayak gini. Dan bukannya diberikan hukuman yang jelas, malah dibikin kayak reward jatuhnya gitu. Bagus, kamu sudah bikin Kick ramai kemarin, tapi kamu istirahat dulu ya 1 hari ya, nggak usah stream dulu ya. 1 hari dipakai untuk ngide lagi, kira-kira mau melakukan tindak kriminal apa lagi. Bener-bener gak sehat, bener-bener berbahaya, bener-bener menakutkan. Kenapa sih lu selalu ngomongin hal kayak gini? Karena ya biar lu nggak perlu ke dia tentunya, nggak perlu ngecek, nggak perlu nontonin. Gue yakin juga jarang ada orang Indonesia nontonin dia. Dan lu sadar gak sih, ini gue udah bilang dari jauh-jauh hari sebelum berat badan gue turun kayak gini ya, waktu gue masih 120 kiloan, tahun berapa itu? Sebelum Covid, jauh sebelum Covid. Indonesia itu trennya telat. Dulu Amerika tinju-tinjuan kan konten kreatornya, terus Indonesia sekarang tinju-tinjuannya. Sekitar telat 2-3 tahun lah. Ini intri live stream di Indonesia belum banyak. Bentar lagi nih, banyak. Dan jangan kaget, yang kayak gini muncul juga ke permukaan. Jadi ya, itu aja. Kalau kalian suka sama konten atau pembahasan kayak gini, jangan lupa support gua dengan sesimpel klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Lo mau lihat muka Neon pada saat tahu dia di band nggak? Ini dia. I don't know if that will like. Oh, I mean, yeah, you can try that. Enggak. Dia sedihnya juga pura-pura. Bentar lagi juga seneng lagi, orang udah di unban, tenang aja. Lu nggak perlu menaruh rasa kesian di dia, please man, nggak usah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Sekian seputar Internet Look episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.